ini sebetulnya sosialisasi itu sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu tentang satu musda, yang kedua itu soal pendaftaran calon bakal ketua DPD gitu kan ya. Jadi itu sudah dilakukan 2 minggu yang lalu, tapi pendaftaran baru dilakukan 3 hari yang lalu. Sekarang penutupan jam 4 katanya. Itu jam 4 baru akan kita tutup, dan yang mendaftarkan itu baru hanya 1 calon yang dilakukan oleh incumbent Madi Mudarte itu kan ya. Tapi pendaftaran itu bisa dilakukan satu di DPP, yang kedua bisa dilakukan di DPD, di kantor DPD itu kan ya. Yang di sini saya penanggung jawabnya. Gitu. Sementara ini baru 1 calon yang baru 1 calon. Terus sampai jam berapa dibuka nanti gini? Jadi pembukanya sampai jam 4 itu kan lagi 1,5 jam tuh kan akan kita tutup itu kan, berdasarkan pengumuman yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu kan ya. Seminggu yang lalu kita buka ininya kan ke media. Jadi akan dilakukan jam 4 kita akan sudah tutup bakal itunya. Dan setelah kita checklist itu yang tadi dilakukan oleh oleh incumbent itu, jadi 8 persyaratan itu memang sudah memenuhi, sudah kita apa saja Pak persyaratan yang harus dilakukan? Artinya dia harus punya KTA, berkelakuan baik, jadi tidak ada narkoba, tidak ada pidana gitu kan ya. Kemudian ada visi misinya, kemudian dia setia dengan Partai Demokrat dan mau mengembangkan ide Demokrat, dan didukung oleh 20% suaranya, suara DPC kan. Kemudian yang satu itu harus membawa 500 KTA, dia harus didukung oleh 500 KTA. Nah, besok kan acara puncak antara musda ya. Besok acara karena didudukan hari ini, didudukan sampai jam 4 penutupan daripada gitu. Ya. Nah, gimana sistem daripada pemilihan musda ini? Jadi sebetulnya kan kalau musda kan sudah biasa lah, ada laporan pertanggungjawaban yang dipimpin oleh pusat. Jadi ada SC, ada OC, kemudian di sana juga kan ya. Kemudian ada pemaparan visi misi, kemudian akan dilakukan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan oleh ketua, kemudian demisioner, baru kemudian akan dilakukan ini. Kalau sudah ini semua bisa diterima, baru akan dilakukan pemilihan. Di mana tempat musdanya? Musdanya dilakukan di Bali. Kira-kira dimulainya jam berapa? Dimulai besok kan mulai jam 6.30 malam. Jam 6.30 malam. Karena ini harus menyesuaikan juga dengan waktunya ketua umum yang kebetulan ada di Amerika. Jadi mereka akan dilakukan oleh Zoom. Ya. Jadi kita akan siapkan layar semuanya. Layar kita siapkan, jadi orangnya akan dilakukan melalui satelit. Jadi pembukaan dan penulisan. Kalau boleh tahu yang datang ini dari DPP stakeholder siapa saja? Kalau di DPP itu ada 10 orang yang datang untuk yang kemudian ada OKK pusat, Bapak Dr. Herman Kairun yang besok akan langsung memimpin musdanya. Jadi saya dengan teman-teman di sini mengawal itu kan ya, membantu dan mau orang. Di samping ini kan dari Pak Musda ini, dari Pak Ketua SC, langkah-langkah protokol kesehatan kita dijalankan. Kesehatan yang dijalankan. Sekarang kan tadi sudah dilakukan ini apa namanya itu? Ya, PJR ini dilakukan itu kan ya. Jadi ini persiapan. Jadi kita akan ikut protokol kesehatan itu kan ya. Semua akan ikut protokol kesehatan. Nanti di sana juga akan ada scanning juga. Ya, kita cek semuanya. Sesuai dengan anjuran pemerintah ya kita ikuti. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Ketua. Selamat sore. Hari ini Pak ketepatan tanggal 16 ya, 16 November 2021. Hari ini Pak dibuka untuk pendaftaran musda 4 Partai Demokrat. Dukungan yang Pak diberikan oleh semua DPD apa saja? Jadi ya bersyukur ya kepada diri saya menjelaskan ya, pada hari ini saya memenuhi persyaratan sebagai salah satu calon ketua DPD Partai Demokrat Bali untuk pengabdian 5 tahun ke depan ya, masa bakti 2021
21-2026. Besok adalah forum musda yang keempat. Saya juga sekaligus akan sebagai nakoda 5 tahun yang sudah berlalu. Besok akan berakhir ya. Oleh karenanya ada kesempatan juga saya mengikuti kontestasi yang dibuka dalam forum musda yang keempat. Semua syarat yang disyaratkan oleh anggaran dasar rumah tangga juga peraturan organisasi juga teknis dan diterjemahkan juga oleh SC. Saya lengkapi pada hari ini. Hari ini adalah pendaftaran yang terakhir ya, karena pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 14 ya, dan sudah tersosialisasi oleh SC melalui grup-grup WhatsApp daripada kepengurusan Partai Demokrat. Namun demikian secara publik terbuka, karena Partai Demokrat adalah partai yang terbuka ya, partai yang milik masyarakat, terbuka untuk publik itu sudah mulai dipublikasi sejak tanggal 14 ya. Adapun syarat-syarat yang sudah di listed tadi dan diterima dengan bagus sesuai dengan yang disyaratkan, sehat jasmani rohani, sudah itu surat pernyataan, bebas narkoba, tidak pernah dipidana, sudah begitu juga sertifikat kelulusan sekolah minimum SMA begitu, ada kartu KTA, KTP, ada juga syarat dukungan minimum 500 KTA dari masyarakat ya, masyarakat yang belum ber-KTA Demokrat. Sudah itu merupakan syarat yang diatur di dalam PO ya, tentang musda. Ada juga syarat khususnya adalah minimum seseorang yang maju sebagai calon ketua DPD harus mengantongi dukungan 20% dari jumlah peserta pemilihan suara. Dalam forum musda yang keempat yang akan digelar besok tanggal 17 November 2021 bertempat di Rama Sitarum, Grand Bali Sanur ya. Syarat dukungan itu peserta total suara itu jumlahnya ada 11 secara keseluruhan ya. 1 suara dari Dewan Pimpinan Pusat, 1 suara dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bali, saya sendiri ya. Ada juga 9 suara dari 9 ketua divisi, mulai dari Ketua Divisi Karangasem, Ketua Divisi Bangli, Lampung, Gianyar, Kota Denpasar, Badung, Tabanan, dan wilayah yang jumlahnya ada 9. Sesuai dengan jumlah tulis, begitu juga PO, saya kebetulan sudah diberikan mandat pernyataan dukungan secara tertulis di atas kop surat Dewan Pimpinan Cabang masing-masing di 9 kabupaten dengan stempel bermeterai 10.000 surat pernyataan dukungan untuk saya untuk maju sebagai calon ketua DPD pada forum musda yang keempat. Saya sudah mengantongi memang 9 suara dari jumlah 9 ketua divisi seluruh Bali, termasuk tentu suara saya. Soal juga biasanya Dewan Pimpinan Pusat itu mengikuti arus demokrasi dari bawah. Manakala demokrasinya sudah bertumbuh secara bebas, kemudian syaratnya sudah dipenuhi ya, begitu suara DPP otomatis masuk, sehingga suara dukungan kepada saya selaku incumbent itu bulat ya. Suara ya, berkat kebesaran ide saya dan kuasa, kekompakan kawan-kawan yang telah memberikan kepercayaan saya berupa surat mandat untuk maju kembali dalam forum musda ini. Saya siap, saya nyatakan bersiap untuk mengabdi melanjutkan pelayanan saya kepada Partai Demokrat, utamanya keberpihakan kepada masyarakat, karena itu adalah kunci keberhasilan daripada sebuah organisasi modern. Karena Partai Demokrat adalah partai yang modern, partai yang smart ya, untuk kalangan milenial ke depan, karena pemilih milenial ke depan jumlahnya melebihi daripada 50%. Inilah segmen pasar yang akan menjadi rujukan bagi semua partai. Tentu Demokrat memiliki peluang yang utama karena kami memiliki ketua umum AHY yang memang masuk dalam kelompok kategori milenial. Dan saya sendiri berkeyakinan
di tangan anak muda, di tangan AHY, ya, Indonesia akan kembali berjaya. Ya. Indonesia akan mampu bersaing di kancah dunia. AHY tidak akan menjadi presiden hebat di Indonesia, tapi juga akan menjadi presiden yang berkelas dunia. Lalu jika Pak terpilih sebagai ketua kembali Pak, apa langkah-langkah yang Pak lakukan? Hasil Kongres kelima di Jakarta 15 Maret 2020, Ketua Umum yang terpilih secara aklamasi, ya, terus memiliki 10 program. Ya. 10 program inilah yang harus diterjemahkan oleh Ketua DPD yang terpilih di Indonesia, begitu juga oleh Ketua DPC di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Tugasnya adalah melakukan program aksi dari 10 program, seperti peningkatan SDM, sudah itu memperbanyak konstituen, ya, begitu juga atensi Partai Demokrat terhadap masyarakat, ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah krisis, begitu juga bagaimana strateginya dalam rangka memenangkan pemilu serentak 2024, bagaimana strateginya untuk memenangkan pemilu presiden tahun 2024, bagaimana juga strategi program aksi untuk memenangkan pilkada serentak yang dihelat pertama kali, ya, di bulan November tahun 2024. Dan itu memang sudah kami susun, ya, berupa visi misi program aksi yang kami akan lakukan selama 5 tahun. Hal-hal taktis teknis tentu kami sudah kantongi itu dan kami sudah paham betul, karena ketua sudah berpengalaman, ya, sejak 18 tahun yang lalu di Partai Demokrat. Kami tahu cara untuk partai ini menang, karena Demokrat pernah menjadi juara tahun 2009, ya. Demokrat nomor 1 secara nasional, begitu juga Pak SBY selaku kader utama sekaligus pendiri Partai Demokrat pilih sebagai presiden. Jadi kemenangan Demokrat 2009 itu adalah paling benar. Kebetulan saya juga masuk di dalamnya sebagai ketua tim pemenangan, sehingga paham betul bagaimana kita mencapai puncak. Kata kuncinya adalah satu, bagaimana Partai Demokrat ke depan semakin sulit, semakin kompak, karena kemenangan 2009 itu dicapai karena kekompakan kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tugas kami di Bali adalah menyulitkan seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah, tingkat pimpinan cabang, pimpinan cabang, ranting dan anak ranting, ya, dari Kubu sampai Gilimanuk, ya, dari Nusa Dua sampai Kubu Tambah. Itu kira-kira menjadi program strategis yang akan kami eksekusi, ya, dalam tempo sampai menjelang pemilu tahun 2024. Baik, Pak Ketua. Jadi ke depan ini kan tugas kita